Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Nur Thorik Hidayat dengan NIM 2105011003 dari Pendidikan Ekonomi 6B. Yang terhormat Ibu Kristanti SEMAK dan teman-temanku sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi pengelolaan data keuangan menggunakan Mayobe Accounting V18 pada King's Computer. Di slide pertama, kita akan melihat bahwa revolusi industri 4.0 ini menandai adanya era ekonomi digital dengan otomatisasi mekanis dalam menjalani laju perekonomian. Istilah lain untuk revolusi industri adalah revolusi digital dan era korupsi teknologi. Revolusi digital ini merupakan proses proliferisasi komputer dan otomatisasi proses perekaman di berbagai bidang. Perusahaan dalam menjalankan usahanya pasti membutuhkan pencatatan keuangan. Laporan keuangan menurut Bambang Wahyudiono adalah laporan pertanggungjawaban pemimpinan perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepada pihak-pihak luar perusahaan. Slide selanjutnya ada sistem informasi akuntansi digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan melaporkan informasi yang berkaitan dengan aspek keuangan dari berbagai peristiwa bisnis. Sistem informasi akuntansi mencatat dan melaporkan transaksi bisnis dan aliran dana dalam organisasi dan kemudian menghasilkan laporan keuangan. Menurut Wahyuningsih, menggunakan Mayobe dalam laporan keuangan terbukti bahwa proses laporan keuangan dapat lebih cepat dan akurat dikarenakan tampil secara otomatis laporan-laporan yang dibutuhkan dari proses yang dilakukan oleh sistem. Dari hal ini dapat disimpulkan aplikasi Mayobe dapat mempermudah dan mempercepat pengelolaan data dan menampilkan laporan keuangan lebih cepat. Lalu, menurut M. dan Sumini, siklus akuntansi adalah laporan keuangan berupa laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan neraca, serta laporan realisasi anggaran seperti yang dihasilkan melalui proses akuntansi. Siklus akuntansi digambarkan pada contoh di samping, yaitu adanya bukti transaksi, lalu ke jurnal, setelah itu ke buku besar, lalu ke neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan, dan yang terakhir adalah jurnal penutup. Aplikasi Mayobe ini adalah berbagai jenis perusahaan jasa, dagang, manufaktur, dan keuangan. Tidak hanya perusahaan besar saja yang dapat menggunakan aplikasi Mayobe ini. Perusahaan-perusahaan menengah dan kecil pun dapat ikut menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya adalah metode penelitian yang digunakan, yaitu diawali dengan perencanaan, pengumpulan data, pengelolaan data, dan penerapan data ke aplikasi Mayobe Accounting V18. Adapun tahapan-tahapan Mayobe diantaranya, yang pertama, yaitu perencanaan. Dalam tahapan ini penulis membuat susunan penelitian terhadap masalah-masalah yang ditemui selama penelitian. Yang kedua, ada pengumpulan data. Pada tahapan ini, penulis membutuhkan pengamatan serta observasi secara langsung pada perusahaan untuk mengetahui permasalahan yang ada seperti kebutuhan hardware, kebutuhan software, dan kebutuhan staf yang utama sebagai operator. Selanjutnya ada di nomor 3, yaitu pengelolaan data. Dalam tahap ini yaitu penulis melanjutkan dari tahapan pengumpulan data. Setelah itu data yang telah terkumpul diidentifikasi pada tahapan ini yang sangat berguna nantinya untuk melanjutkan ke tahap akhir. Di nomor 4 ada penerapan data ke aplikasi Mayobe Accounting V18. Tahapan ini merupakan tahapan akhir dari metode penelitian yang penulis gunakan. Slide selanjutnya ada dampak Mayobe terhadap efisiensi keuangan.
Di sini ada perbandingan sebelum dan sesudah implementasi. Kalau sebelum itu ada proses akuntansinya manual, sering memakan waktu, melibatkan banyak entry data yang berulang, dan rentan terhadap kesalahan manusia. Sesudah implementasi MyOB itu memungkinkan otomatisasi banyak proses akuntansi. Hal ini mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas akuntansi secara signifikan. Di slide selanjutnya ada dampak MyOB terhadap akurasi keuangan. Yang pertama, ada pengurangan kesalahan pencatatan, yaitu seperti kesalahan manual. Proses akuntansi manual seringkali melibatkan kesalahan pencatatan, seperti kesalahan entry data, entry angka, atau kelalaian lainnya. Yang kedua, ada integrasi data. MyOB memungkinkan integrasi data keuangan dari berbagai departemen dan sistem, mengurangi resiko kesalahan dan inkonsistensi dalam pencatatan. Di sini kita akan mencontohkan studi kasus. Yang kita akan contohkan itu King's Computer, yaitu toko yang bergerak dalam bidang komputer yang mencakup penjualan, maintenance, dan service. Sistem pencatatan keuangan pada toko King's Computer ini masih belum menggunakan software akuntansi. Dalam pencatatan akuntansi manual, semua transaksi yang bersumber dari nota dan sebagainya dicatat di jurnal umum, kemudian dipindahkan ke buku besar, selanjutnya ke neraca saldo, laba rugi, perubahan modal, dan neraca hingga diaplikasikan ke dalam aplikasi MyOB. Di sini kita akan melihat gambaran sistem susulan, yaitu sistem usulan disusun bertujuan untuk memperbaiki sistem berjalan yang telah diterapkan di perusahaan agar mempercepat proses pencatatan, terutama dari sisi pelaporan keuangan. Manfaat dari aplikasi MyOB Accounting V18 ini juga sudah banyak digunakan di perusahaan menengah. Selanjutnya, ada prosedur yang diusulkan. Dalam hal ini, penulis mengusulkan flow of system dalam berbentuk flowchart terkait pelaporan keuangan yang digambarkan di bawah ini. Pada gambar di samping terlihat adanya flow of system pelaporan keuangan. Lalu pada tabel di samping merupakan pencatatan neraca saldo dari hasil pencatatan secara manual pada periode 31 Desember 2019. Dari perhitungan neraca saldo tersebut menunjukkan nominal angka yaitu Rp75.747.288. Slide yang telah dipaparkan tabel di atas merupakan pencatatan transaksi dari hasil analisa dokumen selama bulan Januari 2020, di mana pencatatan tersebut mulai tanggal 1 hingga 31 Desember 2020. Slide selanjutnya ada implementasi program MyOB. Yang pertama, tampilan awal gambar di atas merupakan tampilan awal dari software ABSS pada saat user membuka aplikasi ABSS. Yang kedua, ada tampilan company information. Yang ketiga, ada tampilan command counter atau modul-modul di MyOB. Yang keempat, tampilan neraca saldo atau account opening balance. Yang kelima, ada tampilan penginputan transaksi penjualan tunai. Yang keenam, ada penginputan transaksi pembelian tunai. Yang ketujuh, ada tampilan pelaporan laba rugi. Yang kedelapan, ada tampilan neraca saldo. Slide selanjutnya kita akan melihat hasil dan dampak dari implementasi MyOB. Yang pertama, efisiensi operasional. Perusahaan mengalami peningkatan efisiensi operasional dengan pengurangan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas akuntansi hingga 30%. Yang kedua, akurasi keuangan. Tingkat kesalahan dalam program laporan keuangan berkurang secara signifikan, meningkatkan kepercayaan manajemen terhadap data keuangan. Yang ketiga, ada penghematan biaya. Perusahaan berhasil mengurangi biaya operasional terkait dengan proses akuntansi manual, seperti biaya kertas dan tenaga kerja tambahan.
Yang keempat ada pengambilan keputusan. Data keuangan yang lebih akurat dan real time membantu manajemen dalam membuat keputusan bisnis yang lebih baik dan lebih cepat. Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.